Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Himatul Mardiah dari kelas 11 APK ingin mempresentasikan tentang struktur teks eksplanasi. Yang pertama, struktur eksplanasi dibagi menjadi 3. Yang A, yaitu pernyataan umum yang berisi tentang gambaran umum suatu aspek agar pembaca dapat mengetahui gambaran awal teks. Yang kedua, B, deretan penjelas yang berisi tentang inti masalah yang dijelaskan pada bagian ini, proses hubungan sebab atau akibat yang dijelaskan. Dan yang C, penutup yang berisi tentang simpulan, ringkasan, atau faktor atau penyebab munculnya fenomena peristiwa yang dijelaskan. Kedua adalah menganalisis ciri kebahasaan teks eksplanasi. 1. Menggunakan kata istilah. Istilah adalah kata gabungan yang bermakna khusus pada teks tersebut yang terdapat pada teks eksplanasi, fenomena alam, sosial, dan budaya, dan akan banyak istilah-istilah khusus. Contohnya, tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Dalam penggunaan istilah ini, ada proses pembentukan istilah-istilah bersumber pada kosakata umum, bahasa Indonesia, bahasa serumpun, dan kosakata bahasa asing. Proses pembentukan istilah ada 3, yaitu yang pertama, A, penyerapan kosakata asing, misalnya komputer. Dalam bahasa asing, komputer menggunakan huruf depan C, sedangkan dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf depan K. Yang B, penerjemahan, misalnya busway menjadi jalur bus. Yang C, gabungan penerjemahan dan penyerapan, misalnya subdivision jadi subbagian. Yang kedua, menggunakan konjungsi antar kalimat, yaitu kata gabung hubungan, contohnya maupun atau bahkan. Yang ketiga, menggunakan keterangan waktu. Keterangan waktu dapat berada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Berikut kita akan membahas tentang pola pengembangan proses penulisan teks eksplanasi. Dalam menulis teks eksplanasi dibagi menjadi 2. A. Pola pengembangan proses. Pertanyaan yang digunakan dalam pola ini adalah bagaimana, yang tujuannya untuk menjelaskan proses. Yang B, pola akibat. Ada 2 kata tanya, mengapa dan bagaimana, yang jawabannya untuk menjelaskan sebab akibat terjadinya sesuatu. Selanjutnya yaitu langkah menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan tujuan. 2. Menentukan tema. 3. Mengumpulkan data diri. 4. Menyusun teks. Yang kelima, kembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi utuh. Yang berikutnya, yang perlu diperhatikan saat menyusun teks eksplanasi. 1. Memiliki struktur kalimat yang baik, terdapat subjek dan predikat. Yang kedua, ketepatan penulisan kata dan tanda baca. Yang ketiga, ketepatan penggunaan kata-kata sesuai situasi dan kondisi. Baik, yang terakhir yaitu langkah-langkah menyusun teks. 1. Membaca kalimat demi kalimat. Yang kedua, memeriksa keterpaduan paragraf. Yang ketiga, menggunakan kata dan kalimat apakah sudah sesuai dengan konteksnya. Sekian dari saya. Apabila ada kata atau kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.